Panduan teknis lengkap budidaya ubi kayu, singkong. Strategi intensifikasi lahan untuk hasil panen berisi banyak, berukuran besar, dan berbobot maksimal. 1. Pendahuluan potensi fisiologis tanaman. Peningkatan produktivitas ubi kayu, Manihot esculenta, merupakan sasaran utama dalam budidaya skala komersial maupun konsumsi mandiri. Secara genetis dan fisiologis, ubi kayu memiliki potensi untuk menghasilkan bobot umbi hingga lebih dari 10-15 kg per pohon apabila dikelola dengan standar agronomis yang tepat. Kegagalan mencapai hasil optimal umumnya disebabkan oleh kekeliruan dalam pemilihan bahan tanam, kerapatan populasi yang terlalu padat, ketidakseimbangan unsur hara, terutama kekurangan kalium, serta pengolahan fisik tanah yang kurang gembur. 2. Pemilihan varietas unggul penyiapan stek berkualitas. Kualitas bahan tanam, stek, menentukan lebih dari 40% keberhasilan potensi hasil. Tanaman ubi kayu yang dibudidayakan dari stek yang lemah, kurus, atau terinfeksi tidak akan mampu membentuk perakaran yang efektif untuk penyerapan hara dan penyimpanan karbohidrat. Varietas rekomendasi produksi tinggi. Varietas Chasesa, Thailand, sangat responsif terhadap pemupukan intensif, memiliki kadar pati tinggi, dan mampu menghasilkan jumlah umbi per pohon yang banyak. Varietas Garuda Manggu, memiliki rasa yang gurih dan teksturnya, ideal untuk konsumsi pangan segar maupun industri olahan makanan. Memiliki potensi pembesaran umbi yang cepat. Varietas Kasetsart Sambu Mukibat, sangat cocok untuk tujuan industri dengan bobot umbi per batang yang sangat tinggi melalui teknik penyambungan batang atas ubi karet, Manihot glaziovi. Kriteria dan teknik pembuatan stek. Umur batang induk. Batang yang digunakan wajib berasal dari tanaman induk yang sehat, bebas dari hama kutu kebul serta penyakit sapu setan, pitoplasma, dan telah berumur 10 hingga 12 bulan. Diameter dan bagian batang. Ambil bagian tengah batang yang memiliki diameter ideal 2,0 hingga 2,5 cm. Hindari penggunaan bagian pucuk yang terlalu muda, mudah membusuk, serta bagian pangkal terbawah yang terlalu berkayu keras. Ukuran potongan. Potong batang sepanjang 20 hingga 25 cm dengan menggunakan gergaji tajam atau pangkas steril agar serat kayu tidak pecah. Pemotongan bagian bawah dilakukan miring, runcing, dengan sudut 45 cirk. Irisan miring ini bertujuan memperluas area kalus, tempat tumbuhnya perakaran calon umbi baru. Penyimpanan stek. Jika stek tidak langsung ditanam, simpan di tempat teduh dengan posisi berdiri terbalik, pangkal di bawah, selama maksimal 5-7 hari untuk merangsang calon mata tunas. 3. Pengolahan lahan pembentukan struktur tanah. Umbi-ubi kayu merupakan modifikasi dari akar adventif yang membesar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oleh karena itu, kondisi fisik tanah sangat menentukan apakah umbi dapat mengembang bebas atau tertekan oleh kepadatan struktur tanah. Penggemburan dan pembalikan tanah. Lakukan pembajakan atau pencangkulan tanah sedalam 30-40 cm. Pembalikan tanah ini bertujuan untuk memperbaiki aerasi, drainase, serta membasmi spora jamur patogen dan larva hama tanah. Tanah yang padat akan menyebabkan umbi berbentuk kerdil, bengkok, dan berbobot ringan. Pembuatan guludan tinggi. Pembuatan guludan merupakan syarat mutlak dalam budidaya ubi kayu intensif. Buat guludan dengan spesifikasi teknis berikut. Tinggi guludan, 35-45 cm dari dasar parit. Lebar guludan, 60-70 cm. Jarak antar pusat guludan, 100 cm. Guludan yang tinggi dan gembur memberikan ruang volumetrik yang luas bagi umbi untuk tumbuh memanjang dan membesar tanpa perlawanan mekanis dari tanah. Pembenahan tanah dengan bahan organik, campurkan pupuk kandang matang, kotoran sapi atau kambing yang terdekomposisi sempurna, atau kompos berkualitas sebanyak 10-15 ton per hektar ke dalam guludan saat pembuatan. Bahan organik berfungsi memperbaiki kapasitas tukar kation, KTK, tanah, menjaga kelembapan, dan menyediakan mikronutrien. 4. Pengaturan jarak tanam, teknik penanaman. Populasi tanaman yang terlalu padat akan memicu kompetisi sinar matahari dan nutrisi, yang berdampak pada banyaknya umbi berukuran kecil, afkir. Sebaliknya, jarak tanam yang ideal menjamin setiap individu tanaman menerima tingkat radiasi surya yang cukup untuk fotosintesis maksimal. Jarak tanam ideal. Varietas bercabang sedang lebar, 100 teks cm x 100 teks cm, populasi 10.000 pohon H. Varietas tidak bercabang tegak, 100 teks cm x 80 teks cm, populasi 12.500 pohon H. Teknik penancapan stek, tancapkan stek secara tegak lurus atau sedikit miring, 60 cir 70 cir, ke dalam puncak guludan sedalam 8-10 cm. Pastikan mata tunas menghadap ke atas.
Penanaman yang terlalu dangkal, kurang dari 5 cm, dapat menyebabkan tanaman mudah rebah diterpa angin. Sedangkan penanaman yang terlalu dalam, lebih dari 15 cm, akan menyulitkan pemanenan dan memperlambat pembentukan calon umbi. 5. Manajemen pemangkasan tunas, kunci utama pembesaran umbi. Salah satu kesalahan paling umum petani ubi kayu adalah membiarkan seluruh tunas yang tumbuh dari stek membesar. Hal ini menyebabkan vegetatif berlebih, banyak daun dan batang, sehingga hasil fotosintesis dihabiskan untuk pertumbuhan atas, bukan disalurkan ke umbi. Waktu pelaksanaan, lakukan seleksi tunas saat tanaman berumur 30 hingga 45 hari setelah tanam, HST, ketika tinggi tunas mencapai sekitar 15-20 cm. Jumlah tunas disisakan, sisakan hanya 1 atau maksimum 2 tunas terkuat dan terpilih yang tumbuh dominan dari bagian atas stek. Buang seluruh tunas tambahan lainnya menggunakan pisau bersih. Efek pemangkasan. Dengan membatasi tunas menjadi 1-2 batang, aliran asimilat, hasil fotosintesis, akan diprioritaskan secara langsung menuju pembesaran jaringan penyimpan karbohidrat pada akar, umbi. 6. Pemupukan berimbang tepat waktu dosis. Ubi kayu merupakan tanaman yang sangat responsif terhadap nutrisi, terutama unsur kalium, K, yang bertindak sebagai pemacu akumulasi pati dan pengisian bobot umbi. Cara aplikasi pupuk, buat coakan atau parit kecil melingkar dengan jarak 15-20 cm dari pangkal batang, taburkan pupuk secara merata, lalu segera tutup kembali dengan tanah untuk meminimalkan penguapan nitrogen dan pencucian unsur hara. 7. Pemeliharaan, penyiangan, pembumbunan. Penyiangan gulma secara berkala. Gulma merupakan pesaing utama ubi kayu pada rentang umur 1-4 bulan. Lakukan penyiangan secara mekanis dengan cangkul atau koret pada umur 30 HST dan 75 HST. Hindari penggunaan herbisida kontak secara ceroboh yang dapat mengenai batang muda ubi kayu. Pembumbunan ulang, timbun pangkal seiring bertambahnya umur tanaman, perkembangan umbi yang semakin membesar seringkali menembus permukaan tanah. Lakukan pembumbunan, menimbun pangkal batang dengan tanah dari parit guludan, bersamaan dengan jadwal pemupukan kedua, umur 2-3 bulan. Catatan penting, umbi yang menyembul keluar dan terpapar cahaya matahari secara langsung akan mengalami reaksi fotokimia yang mengubah warnanya menjadi hijau. Umbi berwarna hijau ini terasa pahit, mengeras, serta mengandung kadar toksin asam sianida, HCN, yang meningkat pesat sehingga tidak layak konsumsi. 8. Pengendalian hamang penyakit utama. Hama kutu putih, kutu kebul, Phenacochus manihoti mengisap cairan daun muda sehingga daun menggulung dan kerdil. Pengendalian dilakukan dengan penyemprotan biopestisida minyak mimba atau insektisida sistemik berbahan aktif imidacloprid jika serangan meluas. Bercak daun coklat, Cercospora henningsii menimbulkan bercak kecoklatan pada daun tua sehingga gugur prematur. Dicegah dengan menjaga jarak tanam agar sirkulasi udara lancar dan tidak terlalu lembab. Buset busuk umbi, Phytophthora spp, disebabkan oleh genangan air pada lahan yang tidak berdrainase baik. Mencegahnya cukup dengan membuat saluran pembuangan air yang dalam di sekeliling area guludan. 9. Manajemen pengairan pemanenan. Kebutuhan air. Pada umur 0 hingga 4 bulan, tanaman memerlukan pasokan air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan daun, pembentukan batang, serta inisiasi umbi. Memasuki umur 5 bulan ke atas, kebutuhan air berkurang. Kondisi tanah yang agak kering justru memicu konsentrasi akumulasi pati dalam umbi. Penentuan masa panen, ubi kayu siap dipanen pada umur 8-12 bulan tergantung jenis varietasnya. Ciri-ciri tanaman siap panen. Daun bagian bawah menguning dan gugur secara alami hingga tersisa 20-30 bagian daun pucuk. Retakan-retakan tanah terlihat jelas di sekitar pangkal batang akibat dorongan umbi yang membesar secara maksimal. Teknik panen, potong batang utama dengan menyisakan 20-30 cm sebagai pegangan. Cabut tanaman secara tegak lurus agar umbi tidak patah dan tertinggal di dalam tanah.